Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya tausiah resepsi milad ke-112 Muhammadiyah, keluarga besar pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bandung, yang akan disampaikan oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekaligus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti MED. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi fataha li'ibadihi tariqal falah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila thamuda akhahum shaliha qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruh thumma tubu ilaih inna rabbi qaribum mujib. Yang terhormat Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Ahmad Dahlan MAG, Ibu Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Barat Ibu Nyai. Kalau apa dipanggil Nyai ya, betul ya. Kalau laki-laki Kiai, kalau perempuan kan Nyai. Ibu Iya Kurniati dan seluruh jajarannya, staf khusus Menteri Pak Irfan, betul ya, Arif Jamali, mohon maaf, Arif Jamali MPD, berdiri Mas. Berdirinya agak lama, terutama ke arah ibu-ibu. Pak Arif Jamali ini sekretaris PWM DIY, sekaligus juga saya kenalkan beliau ini duren sawit. Duren sawit itu duda keren sarang duit. Makanya saya minta agak lama menghadap ke ibu-ibu gitu. Ini tugas menteri adalah mempromosikan staf khususnya gitu. Nggak apa-apa, habis itu langsung sampaikan ke saya, nanti kita atur secara kekeluargaan. Kang Iksan, Ketua PDM Kota Bandung dan seluruh jajarannya, sahabat saya Kang Ugas, dan juga Ibu Ketua Aisyah Kota Bandung, Bapak-bapak para tamu undangan, ada Bapak Kapolres, Pak Camat Antapani, Pak Lurah, dan seluruh keluarga besar Muhammadiyah, pimpinan amal usaha, saudara-saudara Angkatan Muda Muhammadiyah, singkatnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini biasanya kalau saya ceramah itu protokol ngasih catatan ke saya, siapa saja yang perlu disebut. Cuma karena di Muhammadiyah dianggap saya hafal, jadi nggak ada catatan dari protokol. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas nikmat Allah yang terlimpahkan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini memperingati milad ke-112 Muhammadiyah atas undangan Kang Iksan, Ketua PDM. Ini acaranya memang pas juga saya datang ke acara Persis. Kemudian setelah ini saya ada kunjungan ke sekolah di Kota Bandung yang menyelenggarakan program coding sebagai salah satu dari kurikulum yang nanti saya akan terapkan sebagai pelajaran ekstrakurikuler di sekolah-sekolah di Indonesia. Saya merasa berbahagia bisa berada di sini, yang memang tadi mohon maaf agak terlambat karena lumayan macetnya. Jadi walaupun pakai patwal yang namanya macet ya macet juga. Saya tadi canda kepada protokol, coba kita punya mobil terbang. Sehingga kalau ada macet kita langsung bisa melewati kemacetan itu. Ini mudah-mudahan jadi pemikiran Pak Rektor UM Bandung supaya nanti UM Bandung membuat mobil terbang. Nggak apa-apa, saya sebagai penumpang pertamanya nggak apa-apa untuk uji coba. Tapi mudah-mudahan hadir kita di majelis ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, tentu kita sebagai warga Persyarikatan Muhammadiyah bersyukur kepada Allah karena atas anugerahnya, atas rahmat, inayah dan taufiknya, Persyarikatan Muhammadiyah kita yang tercinta ini sekarang sudah memasuki usia yang ke-112. Ini semuanya selain karena ridho dan izin Allah, juga karena ikhtiar kita bersama-sama yang istiqomah, berkhidmat, berdakwah, memajukan umat, memajukan bangsa melalui Persyarikatan Muhammadiyah. Mudah-mudahan dengan semangat milad ini, konsistensi kita untuk senantiasa hadir memberikan yang terbaik bagi seluruh masyarakat dapat terus kita tingkatkan dan Muhammadiyah dapat memenuhi tugas risalah, yaitu menghadirkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Saya tadi tanya kepada Kang Iksan berapa lama ceramah saya, katanya sampai jam 1 juga tidak apa-apa katanya. Tapi saya lihat Bapak Ibu sekalian sesungguhnya sudah agak menderita menunggu saya. Karena kalau sampai jam 1 nggak apa-apa, tapi saya pulang duluan sebelum jam 1. Ini ada adzan, kita berhenti dulu ya.
Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Walaupun hujan, kita tidak perlu menunggu ceramah saya sampai selesainya hujan. Karena kita tidak tahu kapan hujan ini selesai. Dalam kaitan milad ini, tentu selain kita harus bersyukur kepada Allah, sekali lagi kita juga perlu harus senantiasa meningkatkan dakwah kita melalui Persyarikatan Muhammadiyah. Dan dalam kaitan milad ke-112 ini, PP Muhammadiyah telah menetapkan tema yang penting untuk menjadi panduan dan haluan dakwah kita, yaitu menghadirkan kemakmuran untuk semua. Tema ini kita ambil paling tidak dengan 3 argumen. Yang pertama adalah argumen teologis yang tadi saya bacakan firman Allah di dalam surah Hud, surah yang ke-11 ayat 61. Yang di dalamnya Allah berfirman, wa ila thamuda akhahum solihah. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Huwa ansha'akum minal ard wasta'marakum fiha fastaghfiruh thumma tubu ilaih inna rabbi qaribun mujib. Dan kepada kaum Tsamud Allah mengutus sahabat mereka, saudara mereka yang bernama Solih. Kaum Tsamud ini kalau saya baca di dalam tafsir adalah kaum yang tinggal di kota-kota Hajair. Kota yang terletak di antara Tabuk dengan Madinah. Rasulullah Shalih alaihissalam itu mengajak kepada umatnya untuk senantiasa bertauhid, menyembah hanya kepada Allah saja. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, hendaknya kamu menyembah hanya kepada Allah dan tidak ada bagimu Tuhan selain Allah. Mengapa kita harus menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan yang lainnya? Huwa ansha'akum minal ar wasta'marakum fiha. Dialah Allah yang menciptakan kamu dari tanah dan kamu bertanggung jawab untuk menciptakan kemakmuran di atasnya. Ada 2 makna dari ayat ini. Pertama adalah makna yang mengajak manusia melakukan muhasabah refleksi diri tentang asal kejadiannya. Al-Quran menggunakan lafadz ansha'a yang secara bahasa artinya menumbuhkan atau menumbuh kembangkan. Ini memang makna yang menurut saya lebih dalam dari fatoro dan ja'ala. Mohon maaf ini bapak-bapak dari unit teknis Kemendikdasmen yang menyertai saya, ini memang pengajian Pak, bukan ceramah pendidikan. Fatoro itu menciptakan sesuatu yang sama sekali baru. Jadi ada 4 kata yang dipakai oleh Al-Quran atau di dalam Al-Quran untuk menjelaskan penciptaan itu. Ada kholako, kemudian fatoro, ja'ala, dan ansha'a. Kholako itu menciptakan sesuatu yang sama sekali baru. Sehingga Allah itu kholakol insan. Menciptakan manusia yang memang itu tidak ada contohnya sebelumnya. Sedangkan kalau ja'ala itu menjadikan dari yang sudah ada. Kalau fatoro itu menciptakan sesuatu yang dia ragamnya banyak. Di dalam Quran itu ada surah Fatir yang artinya Allah itu sebagai Tuhan yang Maha Mencipta. Fatoros samawati wal ar. Kholakos samawati wal ar. Nah, kemudian yang keempat adalah ansha'a. Di situ ada penjelasan yang menarik itu. Karena manusia diberikan oleh Allah pemahaman kamu itu asalnya dari tanah.
dan kemudian kamu ditumbuhkan sebagai makhluk yang hidup di tanah itu. Tetapi kamu tuh punya tugas dan tanggung jawab, yaitu menciptakan kemakmuran di bumi di mana kamu berada. Ini menurut saya pemahaman penting yang di dalamnya terkandung dua fungsi dan kedudukan manusia. Penegasan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dari tanah itu menegaskan bahwa manusia itu adalah Abdullah. Manusia itu adalah hamba Allah. Sedangkan penegasan bahwa manusia punya tanggung jawab menciptakan kemakmuran di muka bumi adalah bagian dari tugas manusia sebagai khalifatullah fil ard. Manusia punya tanggung jawab untuk menciptakan kemakmuran di muka bumi dan jangan membuat kerusakan di muka bumi. La tufsidu fil ard. Jangan membuat kerusakan di muka bumi, tapi buatlah kemakmuran di muka bumi. Ditegaskan lagi fastaghfiruh. Kamu ketika merasa diri telah berbuat dosa, berbuat salah, maka minta ampunlah kepada Allah. Tsumma tubu ilaih, kemudian bertobatlah kepadanya. Dan kemudian yakinlah bahwa Allah akan mengampuni dosa kamu kalau kamu beristighfar dan bertobat. Inna Rabbi qaribun mujib, karena sungguhnya Tuhanmu itu adalah Tuhan yang sangat dekat dan Tuhan yang akan mengabulkan doa-doa kamu sekalian. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau ingin memperdalam mengenai kisah Nabi Soleh itu, silahkan nanti dibaca Al-Quran setelah pulang di acara ini. Inilah yang menjadi alasan kenapa Muhammadiyah mengangkat tema menghadirkan kemakmuran untuk semua. Yang kedua, alasan konstitusional. Kalau kita membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 45, di dalam pembukaan itu disebutkan tujuan dibentuknya negara Indonesia setelah kita merdeka ini adalah agar kita menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka sudah. Kita sudah merdeka dari penjajahan Belanda. Bahkan saking hebatnya kita, sampai pemain-pemain yang dari Belanda juga kita bawa pulang ke Indonesia. Lewat naturalisasi itu sehingga bisa menang 2-0. Walaupun lawan Jepang kita belum menang. Insya Allah tahun depan kita kalahkan Jepang. Apalagi kalau Persib Bandung pemainnya juga pemain yang dari Bandung asli. Bukan pemain dari luar negeri. Ini canda ya, nggak serius ya. Karena kalau saya nonton Persib Bandung itu nama-nama Sundanya itu makin tidak ada. Ini saya komentar sebagai penonton ya, sebagai penonton. Sampai mana tadi saya? Merdeka. Kita sekarang sudah merdeka 79 tahun. Dan kita menjadi negara yang bersatu. Indonesia itu negara yang menurut saya menjadi bukti di antara mukjizat yang kita lihat itu Indonesia. Negara yang punya 17.000 pulau dan bahasa daerah sebanyak 718 bahasa daerah, suku lebih dari 200 atau 300, tetapi bisa bersatu sebagai sebuah negara, itu menurut saya sebuah miracle. Bapak Ibu lihat banyak negara yang kecil-kecil begitu, itu pecah-pecah. Pak Prabowo sering mengatakan luas negara kita itu 17 kali lebih luas dari negara-negara di Eropa. Yang kalau saya tadi dari acara di Kabupaten Bandung menuju ke Antapani ini, kalau di Eropa itu sudah melewati beberapa negara. Kita masih dalam satu provinsi. Bahkan kalau saya ke Perancis itu, dan Swiss itu kan berbatasan kan. Kalau kita naik pesawat dari Swiss itu, kalau kita boarding itu masih wilayah Swiss. Tapi begitu pesawat bergerak, apronnya itu sudah wilayah Perancis. Saya pernah dari Wina, Austria ke Slovakia, itu nggak tahu bahwa sudah pindah negara. Yang ngasih tahu saya, HP saya itu, welcome to Slovakia. Luar biasa luas negeri ini, tapi kita bisa bersatu sebagai sebuah bangsa. Orang tidak ada persoalan dengan bahasa daerah yang berbeda-beda itu. Saya orang Jawa yang mulai belajar bahasa Sunda, Sawang Sulna,
pangestu, damang gitu. Habis itu sudah nggak ngerti. Tapi tidak ada rasa sungkan untuk kita belajar bahasa daerah. Dan itu kekuatan Indonesia yang tidak dimiliki negara lain. Belgia itu negara kecil, tapi bentuknya federal. Karena apa? Suku-suku yang ada di Belgia itu tidak mau melebur menjadi bangsa yang bersatu dan tidak mau mereka menanggalkan bahasa daerahnya dan punya bahasa nasional yang menjadi bahasa negara Belgia. Kita punya 718 bahasa daerah dan kita punya bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Ainama kuntum fi Indonesia, kemanapun Anda berada di Indonesia, kalau kita berbahasa Indonesia, insya Allah semua bisa. Walaupun tentu saja bahasa Indonesianya tidak lepas dari pengaruh bahasa ibunya atau bahasa daerah masing-masing. Tapi itulah kekuatan kita sebagai bangsa yang bersatu. Insya Allah kita juga menjadi negara yang berdaulat. Dan Pak Prabowo berkali-kali menekankan kedaulatan ekonomi itu yang beliau tegaskan berkali-kali sehingga beliau akan melakukan berbagai macam kebijakan ekonomi menyangkut hilirisasi dan proses-proses lain di mana kita tidak hanya berdaulat secara politik, tidak hanya berdaulat secara hukum, tapi juga berdaulat secara ekonomi. Yang begini seperti ceramahnya seorang menteri ya karena bicara presiden. Kemudian adil dan makmur. Inilah dua hal yang memang harus kita perjuangkan dengan sangat sungguh-sungguh. Keadilan itu memang masih menjadi sesuatu yang sangat kita dambakan, tapi belum menjadi realitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kita tidak boleh hanya berhenti menyampaikan kritik dan tidak memberikan solusi. Kritik itu haruslah kritik yang konstruktif, yang memang harus kita ikuti dengan upaya-upaya kita bagaimana agar hukum ditegakkan di negeri ini dan bagaimana agar semua warga negara mendapatkan kepastian hukum dan keadilan hukum. Kemudian yang kelima adalah negara yang makmur, kemakmuran yang merata. Ini penting karena kita melihat realitas dalam kehidupan ekonomi kita, kemakmuran itu memang belum dirasakan oleh sebagian besar bangsa Indonesia. Kesenjangan ekonomi, kesenjangan kemakmuran itu begitu kasat mata. Kesenjangan kemakmuran antara Jawa dengan luar Jawa, antara segmen masyarakat tertentu dengan yang lainnya, semakin mudah kita temukan. Dan inilah yang menjadi alasan kenapa kemudian Muhammadiyah terpanggil untuk memenuhi panggilan konstitusi itu dan berbuat bagaimana agar cita-cita kemerdekaan dan bagaimana agar tuntunan Al-Quran agar kita menciptakan kemakmuran itu dijawab oleh Muhammadiyah. Karena itu maka dengan tema menghadirkan kemakmuran untuk semua, kita baca semua pidato Ketua Umum PP Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir yang menegaskan Muhammadiyah ingin berbuat untuk seluruh rakyat. Muhammadiyah ingin hadir memberikan solusi atas berbagai masalah sosial yang kita hadapi. Kita hadir memberikan solusi mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya baru sadar setelah menjadi menteri ini betapa besarnya sumbangan Muhammadiyah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau kita bicara pendidikan dan kita buka di Dapodik, maka segera muncul di situ kata-kata Muhammadiyah itu muncul di mana-mana, Aisyah muncul di mana-mana. Sekarang ini menurut data yang saya baca, ini belum setelah penerimaan murid baru tahun ajaran yang 2024-2025. Data yang kami terima di bulan Mei sebelum penerimaan murid baru itu, yang belajar di sekolah Muhammadiyah itu 1.050.000 murid yang belajar di Muhammadiyah. Saya tanya Ketua Dikdasmen, Pak Didik Suhardi PhD, banyak sekolah kita yang penerimaan muridnya meningkat. Saya kira termasuk yang favorit adalah di perguruan Muhammadiyah Antapani, mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA-nya semuanya favorit sehingga kepercayaan masyarakat itu menunjukkan
bagaimana kualitas pendidikan yang dikelola oleh Muhammadiyah. Layanan kesehatan juga tidak bisa kita pungkiri. Saya kira kalau kita bicara rumah sakit swasta yang paling banyak adalah Muhammadiyah. Sekarang kalau tidak salah kita sudah punya 128 rumah sakit. Belum termasuk klinik. Hari Sabtu yang lalu saya meresmikan rumah sakit di Kendal, di Patehan. Kendal ini PDM, Kang Ihsan, yang punya 5 rumah sakit. 5 rumah sakit dalam 1 PDM. Pemerintahnya cuma punya 1. Jadi di Kendal itu ada 7 rumah sakit, 1 rumah sakit pemerintah, 1 rumah sakit swasta, 5-nya itu Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu bukan organisasi kaleng-kaleng. Organisasi yang mungkin kalau kita lihat datanya, bikin orang geleng-geleng. Kok bisa begitu ya? Duitnya dari mana? Tidak usah ditanya, duitnya dari warga persyarikatan Muhammadiyah. Ya kalau ada sumbangan dari kementerian itu kan sifatnya untuk mendukung saja, tidak untuk membiayai semuanya. Kemandirian ini yang membuat gerakan Muhammadiyah ini menginspirasi banyak gerakan lain. Dan kemudian yang ketiga yang kita kembangkan sekarang, menindaklanjuti keputusan Muktamar ke-47 di Makassar, kita memperkuat ekonomi sebagai pilar dakwah Muhammadiyah yang ketiga setelah pendidikan dan kesehatan. Tapi tidak berarti dengan pendidikan dan kesehatan itu tidak ada dimensi ekonominya. Dimensi ekonomi di amal usaha Muhammadiyah itu sangat besar. Kalau saya tanya berapa pegawai dan guru di perguruan Muhammadiyah Antapani ini? Berapa Pak Ketua, Pak Dikdasmen? Berapa gurunya, berapa pegawainya? Ratusan orang bekerja di sini. Berapa ekonomi yang digerakkan oleh sekolah yang ada di sini? Yang jualan, yang antar jemput dan lain-lain. Itu kan dampak ekonomi yang mengikuti keberadaan sekolah Muhammadiyah ini. Di banyak tempat, ekonomi bergerak ketika berdiri kampus Muhammadiyah. Daerah-daerah yang mungkin sebelumnya sering disebut sebagai tempat jin buang anak. Karena saking terasingnya tempat itu, ketika berdiri kampus Muhammadiyah, ekonomi bergerak. Saya ingat ketika almarhum Profesor Malik Fajar itu cerita mendirikan Universitas Muhammadiyah Malang. Awalnya dimulai dari numpang di SMA Muhammadiyah di Kota Malang. Tapi kemudian seiring waktu belum membeli tanah yang sekarang menjadi kampus utama UM Malang. Yang dulu memang tempat jin buang anak itu. Daerahnya berbukit-bukit, di tengahnya ada sungai. Tapi di situ kemudian kita melihat bagaimana ekonomi menggeliat. Bagaimana masyarakat itu memiliki banyak usaha, mulai dari kos-kosan, kemudian juga kantin, catering, dan lain-lain. Itulah saya kira dampak ekonomi dari amal usaha Muhammadiyah. Begitu kita punya rumah sakit Muhammadiyah, berapa yang bekerja di situ? Berapa yang berobat di situ? Dampak ekonominya luar biasa. Selain tentu juga kegiatan-kegiatan ekonomi yang sekarang mulai dirintis oleh berbagai PT atau badan usaha milik Muhammadiyah. Kita punya hotel-hotel. Mudah-mudahan nanti ada hotel Muhammadiyah di Kota Bandung ini. Kira-kira siap ya Kang Ihsan ya? Siap kan? Siap. Pak Dahlan oke ya? Oke lah. Sekarang kan SM Tower sudah punya 2. Satu di Jogja, satu di Berau. Baru saja groundbreaking Ice Tower. Itu punyanya Aisyah Klaten. Nah, saya bayangkan kalau nanti tower-tower ini kemudian berdiri, maka kita punya jaringan hotel Muhammadiyah. Ada sempat yang bertanya, Mas Mukti, hotel Muhammadiyah kok tidak diberi nama syariah? Oh, tidak perlu syariah. Masa Muhammadiyah diragukan kesyariahannya? Sehingga pernah saya usulkan kepada Badan Penjaminan Produk Halal untuk produksi makanan-makanan itu, kalau yang membuat itu adalah Aisyah, yang membuat itu muslimat, yang membuat itu wanita Persis, tidak usahlah minta sertifikasi halal. Masa
makanan produksi Aisyah diragukan kehalalannya. Sehingga proses sertifikasi halal itu menjadi lebih cepat dan ringkas. Itu juga yang saya ulangi, saya sampaikan kepada Habib yang sekarang memimpin Badan Jaminan Produk Halal itu, BPKH itu. Habib Hasan yang Babe, seringkali dipanggilnya Babe itu. Dan beliau itu setuju Ustadz Mukti gitu. Kadang-kadang beliau manggil saya Ustadz, kadang-kadang manggil saya Kiai, tapi nggak pernah manggil saya Habib. Karena nggak ada tampangnya saya itu kan. Kalau dibilang Habib mungkin kesasar dari mana gitu. Tapi kalau dibilang engkoh mungkin agak mirip gitu. Karena itu Muhammadiyah harus terus berbuat. Hadir memberikan solusi, hadir memberikan manfaat. Sehingga dengan semangat milad yang ke-112 ini, kita berusaha untuk bagaimana menerjemahkan dan kemudian mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dalam bentuk-bentuk yang semakin kreatif dalam rangka menciptakan kemakmuran di muka bumi. Ini menjadi sebuah persoalan yang memang harus kita usahakan bersama-sama dan harus kita ikhtiarkan dengan lebih serius lagi karena memang kita masih ada masalah dalam konteks ekonomi. Yang terakhir, dalam sambutan-sambutan dan ketika kami bertemu Pak Presiden Prabowo, beliau mengatakan untuk meningkatkan kemakmuran, memberantas kemiskinan, salah satunya melalui pendidikan. Kata Presiden, pendidikan adalah kunci untuk orang itu bisa meraih kemakmuran dan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan pendidikan, seseorang bisa mendapatkan kesempatan bekerja di tempat-tempat yang lebih baik. Dengan pendidikan yang baik, seseorang bisa mendapatkan rizki dan ma'isyah yang lebih banyak. Allah itu memberikan rizki, rafa'a ba'dukum fauqa ba'd. Mengangkat sebagian kamu di antara yang lain fir rizki dalam rezekinya. Dan terkait ini saya ingin mengutip ceramah di sebuah pengajian kampung yang saya kebetulan datang sebagai jamaahnya, bukan sebagai ustadznya. Ustadz dalam pengajian itu mendorong masyarakat untuk meningkatkan dan bersemangat untuk belajar. Beliau contohkan pendapatan seorang dokter ahli penyakit dalam dan pendapatan seorang kuli pengangkat batu. Kalau kuli pengangkut batu, ngangkat batu 1 truk itu berapa pendapatannya? Berapa Pak Bu di kota Bandung misalnya yang menurunkan batu gitu dari truk itu berapa pendapatannya? Berapa kan? 100.000, oke saya naikkan 500.000. Tetapi dokter ahli penyakit dalam ngangkat batu itu berapa biayanya? Berapa Pak dokter yang dari rumah sakit? Itu batunya berapa ton, berapa kuintal? Mungkin beberapa gram saja kan, tapi bayarnya berjuta-juta. Tapi untuk menemukan batu itu belajarnya kan lama. Inilah sebenarnya bagaimana pendidikan itu berkorelasi terhadap kesejahteraan. Dulu orang bicara peningkatan ekonomi itu dengan kekayaan sumber daya alam. Tapi itu nanti akan habis pada waktunya, bahkan mungkin kalau eksploitasinya berlebihan, itu habis sebelum waktunya. Karena itu paradigma ekonomi yang bergantung pada kekayaan alam, itu tidak boleh terus menjadi bagian dari pilihan menciptakan kemakmuran. Sekarang ini banyak negara yang makmur, itu justru dengan mengembangkan apa yang disebut dengan knowledge based economy. Ekonomi yang fondasi dasarnya adalah ilmu, ekonomi yang fondasi pengembangannya adalah sains dan teknologi. Karena itu sekarang ada orang yang bekerja tidak perlu memeras otak dan tidak perlu kemudian harus berpeluh, harus berjalan memikul dagangannya, tapi bisa dia berdagang, berjualan di rumah saja. Sekarang banyak orang yang bisa memperoleh rizki yang insya Allah halalan thayyiban dengan keterampilannya dalam bidang teknologi dan juga keterampilannya dalam bidang-bidang lain
yang membuat dia bisa menciptakan keunggulan dari keahliannya itu. Karena itu maka pilihan meningkatkan sumber daya manusia tidak hanya bermanfaat untuk kepentingan bagaimana kita memiliki bangsa yang kuat, tapi juga kepentingan bangsa yang makmur dan bangsa yang sejahtera. Makmur itu artinya ramai. Makmur itu artinya bersemangat. Makanya kalau ada ibadah umroh itu kan ramai. Karena artinya memang umroh itu artinya ramai, keramaian, orang bertemu dari mana-mana. Bahasa lainnya itu muktamar. Itu juga dari kata-kata amaro yang artinya memakmurkan, menyemarakkan. Jadi kalau kita ada muktamar itu mesti ramai. Kalau tidak ramai namanya takziah. Karena itu maka menciptakan kemakmuran itu artinya apa? Menciptakan negara yang punya kekuatan dan kebesaran. Ibnu Khaldun dalam mukaddimahnya itu menyebutkan negara ideal adalah negara yang disebut dengan negara umron. Umron itu adalah negara ideal yang kata Ibnu Khaldun punya dua fondasi. Satu, penduduknya banyak. Kemudian yang kedua, ekonominya makmur. Karena itu tidak ada negara yang dia sejahtera ekonominya, tapi penduduknya sedikit, menjadi superpower itu tidak ada. Tetangga kita Malaysia, itu dalam beberapa hal juga mulai agak khawatir melihat kemajuan Indonesia. Singapura itu ekonominya, GDP-nya itu 10 kali lipat dari Indonesia, tapi penduduknya cuma 5 juta saja. Singapura tidak bisa menjadi negara superpower, walaupun ekonominya sejahtera. Negara yang bisa jadi superpower itu adalah negara yang kata Ibnu Khaldun punya dua itu. Sekarang kalau kita bicara superpower itu kan nomor satu masih Amerika. Nomor dua mana? Cina. Dua-duanya adalah negara yang penduduknya sangat besar. Walaupun sekarang jumlah penduduk terbesar di dunia itu sekarang tidak lagi Cina, tapi India. India itu sekarang 1,4 miliar, Cina itu 1,3 miliar. Kenapa Cina penduduknya turun? Karena dulu pernah ada kebijakan satu keluarga hanya boleh punya satu orang anak. Sekarang setelah banyak keluarga yang punya satu anak merasa kesepian dan kesulitan, sekarang boleh punya anak sampai 3. Nah, dua negara inilah disebut sebagai negara next superpower bersaing luar biasa. Kemudian yang kedua, ekonominya kuat. Sekarang kalau orang bicara ekonomi, itu salah satu yang terkuat adalah Cina. Itu kenapa? Cina itu menekankan sekali pentingnya pendidikan yang berkualitas. Cina menekankan pentingnya generasi yang sehat dan kuat. Bahkan kreativitas di Cina itu juga luar biasa. Seorang kawan pernah bercanda, ini bercanda ya tidak serius. Dia bercanda begini, semua negara di dunia itu dulu semua diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau ada negara yang tidak diciptakan Tuhan yang Maha Kuasa adalah Belanda. Kenapa Belanda? Karena Belanda itu dulunya rawa-rawa semua. Belanda itu isinya rawa semua. Itu membeli alat-alat untuk rumah sakit itu membeli langsung ke Cina. Karena apa? Harganya bisa sangat murah dibanding kalau membeli di sini dengan kualitas yang tidak kalah. Nah, poin saya apa? Ketika kita berbicara pendidikan dengan kualitas sumber daya manusia, dengan kesejahteraan masyarakat, maka kuncinya adalah pendidikan yang berkualitas, mengajarkan sains dan teknologi sejak dini, dan kemudian membangun kepribadian yang kuat dengan kepribadian dan karakter bangsa yang berdasarkan Pancasila. Inilah yang coba kita kembangkan dalam masa kepemimpinan saya sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, dan saya bercanda dengan Profesor Satrio. Saya bercanda karena kenapa saya diminta Pak Prabowo menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, karena sesuai dengan ukuran tubuhnya. Pak Satrio itu lebih tinggi dari saya, sehingga beliau memang menjadi Menteri Urusan Pendidikan Tinggi. Nah, saya menjadi Menteri Pendidikan Dasar karena memang ya sebaya dengan anak-anak di sekolah dasar, kira-kira begitu. Saya bercanda, kabinet merah putih ini betul-betul kabinet saya karena seperti seragam anak SD merah putih itu. Tapi ini bercanda, enggak serius ya, enggak serius.
Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, karena itu saya mengajak warga Persyarikatan Muhammadiyah, mari kita tingkatkan kualitas pendidikan di Muhammadiyah, di Aisyah, dan mari kita bersama-sama memperkuat pendidikan itu dengan pendidikan karakter, dengan sains dan teknologi sejak dini, termasuk, mohon maaf, ini yang mungkin agak jadi kontroversi, kami akan menerapkan wajib belajar 13 tahun. Ini bukan program Abdul Mukti. Ini ada dalam rencana pembangunan jangka menengah yang dalam undang-undangnya menyebutkan wajib belajar 13 tahun dimulai dari pendidikan usia dini, wabil khusus taman kanak-kanak. Ibu-ibu Asia, bersiaplah untuk bergandeng tangan dengan kami. Yang kedua, Pak Prabowo ingin supaya sains teknologi ditanamkan sejak dini, sehingga matematika itu perlu dikenalkan sejak taman kanak-kanak. Memang banyak yang tidak setuju. Anak TK kok diajari matematika. Tetapi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, matematikanya itu bukan komputasi yang hitung-hitung itu bukan. Tetapi matematika yang dikenalkan dan diajarkan sesuai dengan prinsip pendidikan di taman kanak-kanak, yaitu bermain sambil belajar. Jadi mengenalkan matematiknya sambil bermain. Saya contohkan berkali-kali. Misalnya melatih motorik halus. Selama ini kan mewarnai buah-buahan, mewarnai daun-daun, mungkin juga mewarnai binatang. Gak apa-apa, tetap dilangsungkan itu. Tetapi bisa juga kan mewarnainya dengan angka-angka yang diwarnai. Angka 1 diwarnai, kemudian menghubungkan garis-garis, melatih motorik halus dengan menghubungkan garis, kan bisa saja. Yang dihubungkan itu angka-angka. Bagaimana menghubungkan angka 8, garis-garisnya nyambung di mana. Itu kan melatih motorik halus. Walaupun angka 8 ini memang menjadi angka menarik, itu angkanya Pak Prabowo, angka 8 itu. Tapi juga angka ujian SIM juga ada angka 8 kan. Walaupun juga menjadi angka yang menarik karena Pak R. Fahrudin, Ketua PP Muhammadiyah kita itu dulu ketika beliau ujian SIM, pas ada angka 8 itu beliau tidak naik motor, motornya dituntun. Tidak dinaiki. Pak polisi yang uji tanya, Pak Kiai kenapa motornya dituntun? Nanti kalau di jalan ada angka 8 juga saya tuntun. Karena faktanya kan nggak ada di jalan angka 8 itu kan nggak ada. Itu cara Pak polisi saja supaya tidak lulus itu. Tapi polisi zaman dulu ya. Polisi zaman sekarang saya nggak tahu. Bahkan kalau kita lihat senam otak. Senam otak itu diantaranya apa? Mengikuti garis angka 8 tapi posisinya horizontal. Coba baca buku-buku itu, Brain Gym itu. Itu kan salah satunya mengikuti angka 8, muter gitu. Itu tidak mudah loh menghubungkan garis-garis mengikuti angka 8 itu. Dan ini yang kita maksud dengan mengenalkan matematika dengan tetap mengikuti prinsip pembelajaran di taman kanak-kanak. Nanti mengajarkan penjumlahan itu tidak pakai mencongak 3 tambah 3 berapa, 3 tambah 2 berapa, tapi mungkin dengan anak-anak bergerombol di sini 3 orang, di situ 3 orang, di sini ada 1 kokam, di sini ada 1 tapak suci. Tinggal siapa yang berdirinya paling kuat mengikuti saya. Jangan sampai pingsan ya kokam ya. Kalau pingsan saya ganti dengan kokom namanya gitu. Jadi bisa begitu kan. Jadi anak mungkin dibuat gambar misalnya segitiga. Atau gambar kalau kotaknya 4 sama saja itu apa namanya? Bujur sangkar ya, bujur sangkar. Kalau yang panjang, persegi panjang. Kan bisa anak melompat-lompat di situ. Coba lompati kotak ini ke kotak depannya. Melompat-lompat itu kan melatih motorik kasar. Tetapi yang diajarkan adalah bangun-bangun matematika. Kan bisa seperti itu sebenarnya. Jadi yang mengkritik matematika jangan diajarkan di TK, itu mungkin belum memahami metodologinya. Sehingga yang kita ajarkan itu logiknya, mengenalkan dasar-dasarnya, baru setelah logiknya ketemu, nanti bisa kita tingkatkan ketika sudah sekolah dasar. Mengajari mereka berbagi, anak-anak mungkin membawa makanan dari rumah. Tadi ada disebutkan telur ya Kang ya, berapa telur tadi itu?
bawa telur, punya telur 5, temannya cuma 3. Diminta muridnya membagi. Coba bagi kepada 3 orang temannya. 1, 2, 3. Kemudian yang 2 nyisa. Yang 2 kemana? Itu kan mengajari mereka karakter untuk mereka senantiasa berbagi dengan yang lain. Jadi bisa diajarkan sosialisasi, akhlakul karimah, jiwa sosial, semuanya lewat permainan. Tapi saya harus berhenti sampai di sini supaya saya tidak menjadi guru TK. Tapi poin saya, mengajarkan sains teknologi sejak dini itu penting. Supaya apa? Mereka tumbuh kecintaan kepada ilmu dan tumbuh kecintaan kepada masyarakat dan tumbuh kemampuan dalam bidang sains dan teknologi. Banyak yang mengkritik matematika itu hanya ilmu dunia. Tidak, matematika itu juga ada hubungan dengan ilmu agama. Bapak yang ketua Tarjih, kalau menetapkan arah kiblat dari Antapani itu pakai sudut apa enggak? Berapa derajat Antapani ke Mekah? Sudutnya berapa? Itu kan matematika. Jadi nggak bisa kita mengamalkan syatrul Masjidil Haram kalau nggak ngerti matematika. Ya kan? Bapak Ibu yang ahli bagi waris, kalau nggak ngerti matematika, rusak itu bagi warisnya. Bahkan bagi waris itu syariat yang eksplisit disebutnya di Quran itu. Kalau suami meninggal punya istri 1, warisannya berapa? Kalau punya anak, warisannya berapa? Tapi Quran mencontohkan istrinya 1. Tidak mencontohkan kalau istrinya 2, baginya bagaimana, nggak ada. Bu iya, Ibu Ketua Aisyah langsung nggak setuju itu. Saya hanya cerita, pembagian di Quran soal waris itu tidak disebutkan istrinya lebih dari 1 gitu. Tapi nggak usah diperpanjang soal ini. Soal ini sensitif soalnya. Apalagi ada duda yang belum dapat. Saya kira Bapak Ibu demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan ke depan sekali lagi kita terus berkhidmat meningkatkan dakwah kita melalui Persyarikatan Muhammadiyah. Dan kita berdoa memohon kepada Allah supaya persyarikatan kita Muhammadiyah yang tercinta ini senantiasa menjadi organisasi yang dakwahnya mendapatkan rahmat, ridho, dan inayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mengantarkan warga Persyarikatan Muhammadiyah ke pintu gerbang Jannatul Naim dan menjadikan negeri kita ini sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, dan tutur kata yang tidak berkenan. Nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Bapak Profesor Dr. Abdul Muti MED dimohon untuk tetap berada di atas panggung untuk menerima cenderamata dari Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandung. Kami mengundang kepada Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandung, didampingi Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, Ketua Panitia Pelaksana Milad, untuk menyerahkan cenderamata sekaligus nanti akan dirangkaikan dengan penyerahan Piala Juara Umum Milad Muhammadiyah tingkat Kota Bandung.